Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Yus'ati Akademia, channel yang membahas tentang pendidikan dan pembelajaran. Pada diskusi kali ini akan kita coba bahas tentang konsep dasar si farming. Seperti apa itu konsep dasarnya? Coba kita sama-sama bahas di slide berikutnya. Yang pertama adalah kita pahami dulu keunggulan dari perikanan yang ada di Indonesia. Jadi secara keunggulan komparatif kita memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, yaitu kita memiliki laut teritorial, kemudian kita memiliki zona tambahan Indonesia, kemudian kita memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE, kemudian kita memiliki landas kontinen, dan memiliki total luas perairan Indonesia yang luar biasa luasnya. Jika ini digabungkan antara luas daratan dan luas lautan, maka kurang lebih 8.300.000 km persegi dengan garis pantai yang luar biasa panjang 108 km, dan ini menjadikan potensi yang perlu kita kembangkan secara terus-menerus dan bertanggung jawab. Di mana saja keunggulan komparatif ini kita miliki, dilihat dari peta ini, hampir seluruh perairan, hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia memiliki potensi perikanan budidaya laut untuk dikembangkan. Ada dari Sumatera, kemudian ada dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, semua memiliki potensi untuk dikembangkan. Khusus untuk budidaya laut, ini ada beberapa potensi-potensi yang menjadi titik utama yang ada di wilayah Indonesia yang berwarna merah ini. Nah, ini menjadi potensi komparatif yang perlu kita terus kembangkan. Khusus untuk di Kalimantan Selatan, bagaimana keunggulan kompetitif yang dimiliki? Ini ada beberapa data yang bisa disampaikan, yaitu dari statistik KKP Go ID. Untuk di wilayah Kalimantan Selatan memiliki keunggulan kompetitif yang perlu terus ditingkatkan. Jadi pada saat ini masih dalam kondisi perlu perjuangan untuk meningkatkan potensi budidaya supaya dapat dieksplorasi lebih dalam lagi. Di sini kita lihat untuk kegiatan marikultur atau budidaya laut masih jauh tertinggal dibandingkan budidaya tambak atau budidaya yang ada di daerah pantainya. Dan ini menjadi perhatian khusus kita semua sebagai pelaku usaha budidaya untuk mengembangkan potensi yang ada di perairan Kalimantan Selatan. Sekarang bagaimana dengan konsepsi farming? Berdasarkan data-data pendahuluan yang telah disampaikan tadi, pada konsepsi farming ini adalah yang harus kita garis bawahi. Ini merupakan pemanfaatan ekosistem di perairan laut dangkal yang berbasis budidaya laut atau berbasis marikultur, dengan tujuan akhir pada peningkatan stok sumber daya ikan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan lainnya seperti penangkapan ikan dan wisata laut. Ini merupakan konsep yang sudah lama berkembang di perikanan, khususnya untuk perikanan budidaya laut. Diawali dari perkembangannya di negara Jepang, Amerika, dan Norwegia yang mengembangkan konsep sea farming untuk kegiatan budidaya lautnya. Dan kita masih dalam proses untuk
mesosialisasikan ataupun proses untuk mengembangkan kegiatan sea farming ini di perikanan budidaya di negara kita, khususnya untuk di Kalimantan Selatan. Dari uraian tadi, maka ada beberapa tujuan khusus dari sea farming ini. Yang pertama adalah membangun satu populasi atau meningkatkan populasi ikan di suatu areal. Jadi dengan adanya sea farming ini akan meningkatkan jumlah populasi ikan di suatu wilayah. Tentunya untuk meningkatkan populasi ikan di suatu wilayah ini harus memiliki dukungan dari pemerintah daerah, kemudian dukungan dari masyarakat sekitar, dari lokasi di mana akan ditetapkannya areal budidaya laut yang berwawasan sea farming ini. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat lokal atau masyarakat setempat, maka tidak akan bisa jalan satu konsep sea farming ini. Nah, bagaimana untuk meningkatkan populasinya? Jadi dari kegiatan sea farming ini adalah adanya kegiatan restocking di areal lokasi budidaya tersebut. Jadi adanya penambahan populasi, ada penambahan jumlah individu di areal yang ditetapkan sebagai sea farming. Kemudian yang kedua adalah menopang kegiatan sport fishing dan rekreasi. Dari gambar ini ada kegiatan rekreasi dan sport fishing, dan ini sangat berkembang sekali pada saat dekade terakhir ini untuk kegiatan sport fishing, baik itu pancing di daerah muara kemudian sampai ke pemancingan di daerah laut. Ini menjadi lokasi spot-spot lokasi baru untuk kegiatan Ini menjadi spot baru untuk kegiatan rekreasi dari wisata laut, dan tentunya Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan memiliki potensi yang luar biasa untuk kegiatan sport fishing dan rekreasi ini. Dan ini perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk melakukan proses pengembangannya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya kegiatan sea farming ini, konsep sea farming ini, maka adanya peningkatan populasi di suatu wilayah melalui kegiatan budidaya laut, maka secara otomatis akan meningkatkan hasil tangkapan dari nelayan atau pembudidaya. Ini menjadi pemikiran kita bersama bagaimana menerapkan sea farming ini bisa dijalankan atau bisa dilaksanakan di perairan laut kita. Kemudian bagaimana kedudukan sea farming dalam marikultur atau budidaya laut. Jadi sea farming ini sebagai suatu sistem atau adanya kesinambungan antara unit-unit yang tidak bisa dilepas satu sama yang lain, ini menjadikan satu rangkaian. Jadi kedudukan marikultur dalam sea farming di sini sangat penting sekali. Jadi kalau kita lihat bahwa sistem dari sea farming itu ada 3. Yang pertama adalah subsistem inputnya, kemudian subsistem proses atau marikulturnya, kemudian subsistem output. Yang ketiga-tiganya mendukung untuk kegiatan sea farming. Jadi tidak bisa dilepaskan satu subsistem dengan subsistem lainnya. Pada bagian sistem input yang harus kita perhatikan adalah ketersediaan atau kepastian dari lokasi yang ditetapkan sebagai daerah sea farming. Tentunya dengan penetapan satu batas wilayah berdasarkan rencana tata ruang wilayah suatu daerah untuk menetapkan batas-batas ekosistem laut sebagai kegiatan sea farming. Dan harus didukung oleh sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia yang terlatih atau sumber daya manusia yang ada di sekitar dari ekosistem yang ditempatkan
sebagai lokasi sea farming. Dan tentunya didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui regulasi-regulasi yang mendukung untuk kegiatan sea farming ini. Selanjutnya adalah untuk sistem input, analisis kesesuaian ekosistem. Dan ini menjadi dasar sebagai penetapan wilayah ekosistem laut untuk kegiatan sea farming. Kemudian pada subsistem marikultur proses atau sistem proses sebagai marikultur, kegiatan di dalam marikultur di sini adalah yang mendukung kegiatan sea farming, yaitu kegiatan pembenihan, kegiatan pendederan, kemudian kegiatan pembesaran dari komoditas. Bisa dilihat komoditas-komoditas laut unggulan di suatu daerah, dan ini akan menjadi komoditas penting yang dikembangkan di lokasi sea farming atau lokasi penetapan sea farming ini. Dan tentunya untuk kegiatan-kegiatan marikultur ini, dari kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran di sini harus berbasis masyarakat. Jadi harus memberdayakan masyarakat lokal, harus mengaktifkan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan. Jadi bersifat community based agribusiness system. Jadi tidak bisa dilepas sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat sekitar lokasi atau sekitar wilayah sea farming atau wilayah yang ditetapkan sebagai sea farming tadi. Jadi kegiatan pembenihan, kegiatan pendederan, dan pembesaran komoditas ini sebagai penunjang keberadaan dari sea farming. Semua tergabung di dalam kegiatan budidaya laut atau kegiatan marikultur. Kemudian sistem input sebagai produk hasil akhir dari sea farming. Intinya adalah pada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Bagaimana dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal? Tentu dari kegiatan sistem marikultur di sini. Adanya kegiatan pembenihan, jual beli benih, adanya kegiatan pendederan 1, pendederan 2, dan seterusnya. Penyediaan bibit untuk pendederan, kemudian pembesaran komoditas, menyiapkan kegiatan pemasaran dari hasil komoditas yang telah dibudidayakan atau telah dibudidaya laut atau yang telah besar untuk dilakukan proses jual beli. Nah, ini kesemuanya di kegiatan marikultur berujung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi kegiatan di sini adalah kegiatan ekonomi masyarakat berbasis budidaya perikanan dan meningkatkan cadangan sumber daya ikan. Sehingga dengan kegiatan sea farming ini ada dua output yang dihasilkan. Yang pertama adalah kegiatan output ekonomi dari hasil kegiatan budidaya laut, meliputi pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Kemudian yang kedua adalah peningkatan cadangan perikanan atau cadangan stok ikan atau komoditas laut yang dijadikan sebagai pendukung ekosistem lautnya. Apa saja pendukung ekosistem lautnya yang bisa dikembangkan? Bisa melalui proses pengembangan populasi, perbanyakan populasi, kemudian kegiatan kreasi laut yang biasa disebut dengan wisata bahari, atau juga dengan kegiatan fishing spot, kemudian peningkatan produksi. Dan ini menjadi satu kesatuan di dalam wilayah penetapan sea farming tadi. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan dan pembahasan sea farming. Untuk diskusi silahkan ditulis pada kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.